Nah 2000 itu pas semester 2 sampai menjelang lulus, karena memang pas saya nyobain main sinetron kayaknya enak banget gitu, teman banyak, teman-teman cewek cantik-cantik banyak, zamannya anak muda banget kan gitu. Iya betul. Ya apa, pada saat itu ya bisa bantu saya buat keperluan saya, sampai juga saya bisa ngomong ke orang tua, udah biar yang bayar kuliah saya aja. Biasanya habis pemilu itu kan selalu ada berita kan, gagal nyalek, gila apa gitu. Dan 2009 itu kegagalan saya yang pertama gitu, tapi kayaknya saya gila juga gitu, udah gagal masih nyoba lagi terus gitu. Tadi bilang passion, tapi kan pasti tetap punya tujuan kan, ketika masuk di politik ini gitu Kang. Tujuan utama Kang Ben itu sebenarnya apa sih? Dan ini saya juga berlanjut pertanyaan, sebenarnya dulu waktu kecil cita-citanya apa gitu? Apakah memang larinya itu ke politisi sebenarnya? Karena kan tadi ke artis kan iseng-iseng katanya. Anak muda memang harus punya mimpi yang besar supaya kita bisa berprestasi. Di mana ada kesempatan kita bisa membumikan mimpi kita atau membumikan gagasan kita, ambil kesempatan itu. Jangan pernah menunda atau membiarkan kesempatan itu berlalu. Semakin banyak yang kita lakukan di usia muda kita, semakin besar tabungan kita nanti. Dan jangan takut untuk melangkah dan jangan takut gagal. Karena gagal itu sebenarnya bikin kita menjadi lebih waspada ke depannya dan lebih kaya terhadap pengetahuan yang tepat. Jabatan adalah amanah. Saat dikejar bisa jadi malah lari. Namun saat dipersiapkan bisa jadi justru datang sendiri. Dengan berkarya, mengukir prestasi, dan membangun relasi, serta konsisten dengan visi misi, bisa menjadi jalan terbaik untuk mempersiapkan diri. Jabatan didapatkan bukan perkara tua atau muda, namun siapa yang lebih siap dan dipercaya mampu untuk menguruskannya. Dia adalah salah satunya yang telah menjalani itu semua. Muda, berprestasi, dan dipercaya mampu, yaitu Muhammad Beninu Arhubi, SH. Dalam waktu beriringan sekaligus memimpin 3 organisasi, Ketua KONI Kota Bogor, Ketua MTC Pemuda Pancasila Kota Bogor, dan sekaligus Ketua DPD Partai Nasdem. Saya Rohmat Widodo akan memandu Anda sejam ke depan untuk berbincang dengannya. Bukan sekadar tentang jabatannya, namun apa yang telah dilakukannya, yang berdampak dan bermanfaat bagi organisasinya maupun bagi masyarakat pada umumnya, hingga bisa menjadi inspirasi sekaligus motivasi untuk kita semua. Juara bukan hanya hayalan, juara bukan hanya mimpi, tetapi juara harus dikejar, juara harus diraih, juara harus direbut. Kota Bogor, juara, juara, juara. Kita memberikan kesempatan kepada seluruh cabang olahraga yang ada di Kota Bogor untuk melakukan kualifikasi Porda, BK. Babak kualifikasi itu kita support 100% supaya bisa meloloskan atletnya sebanyak-banyaknya. Bila koninya sudah berlari, cabornya sudah tidak boleh lagi untuk duduk diam atau hanya berjalan. Bisa persiapkan untuk SEA Games, untuk Olimpiade, itu kita dorong untuk bertanding keluar. Alhamdulillah kemarin ada atlet yang berangkat ke Thailand, dapat 1 emas, 1 perak, 1 perunggu, yang berangkat 4 orang. Saya pemuda Pancasila berhijrah bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di Reputasi Channel pada hari Rabu 1 Juni 2020. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas tema muda adalah kesempatan. Harus berani memimpin dan berprestasi. Oke, pada kesempatan ini kita telah mengundang seorang tamu, tokoh muda, milenial, yaitu Muhammad Beninu Argudi SH. Assalamualaikum, Kang Ben. Waalaikumsalam, Mas Dodo. Sehat semua? Ya, sehat, alhamdulillah, sehat semua, Kang. Oke, Kang, seperti yang telah kita jadwalkan, pada kesempatan ini kita akan membahas tema muda adalah kesempatan. Harus berani memimpin dan berprestasi. Oke, Kang. Kang Ben ini, teman-teman semuanya, saya informasikan terlebih dahulu, saat ini beliau sebagai Ketua KONI Kota Bogor. Sekaligus beliau ini juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Bogor dan Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bogor. Jadi dalam satu kesempatan beliau langsung menjabat 3 organisasi sekaligus. Saya pikir ini sangat menarik. Dalam kesempatan ini perlu kita bahas karena masih muda, tetapi bisa mendapatkan kesempatan ya memimpin dalam satu waktu di 3 organisasi sekaligus. Tentu saja itu bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pasti juga telah terbukti memiliki reputasi yang tinggi. Nah, ini menarik. Saya langsung ke topik pembicaraan aja, Kang Ben. Ya, pada kesempatan siang ini, saya ingin tahu, Kang, gitu. Biar teman-teman semuanya juga yang muda-muda, yang turut mengikuti channel ini, nonton live pada siang hari ini, bisa mengikuti ya jejak Kang Ben, bagaimana di waktu muda, gitu, bisa memimpin, menjadi seorang pemimpin, baik di apapun itu ya. Kali ini Kang Ben di beberapa organisasi, Kang. Yang ingin saya tahu, gitu, perlu Kang Ben sharingkan, saya pikir gitu. Sebenarnya, gitu, dulu itu seperti apa kisah Kang Ben? Waktu kecil, remaja, sampai kok bisa di usia yang relatif sangat muda, saat ini sudah bisa mencapai posisi sekarang. Dan perlu juga saya pikir, Kang, diceritakan juga, Kang, seperti apa sih sebenarnya Kang Ben dididik oleh orang tuanya. Tentunya ini bisa juga menjadi inspirasi untuk para orang tua dalam mendidik anaknya, Kang, untuk dipersiapkan menjadi seorang pemimpin muda dan banyak prestasi. Silahkan Kang Ben, boleh disaringkan. Iya, oke, Mas Dodo. Yang pertama kayaknya cerita kayak apa orang tua didik saya gitu kali ya. Iya. Memang kalau saya ingat-ingat itu memang pertama tuh orang tua saya, terutama bapak saya itu, kalau dari saya kecil itu saya selalu diajarin untuk tanggung jawab. Jadi kalau dibilang galak, enggak, bapak saya bukan orang yang galak. Justru semua orang yang kenal dia bilang orang paling baik, gak pernah marah gitu. Tapi kok saya itu kalau sama bapak saya tuh ya takut luar biasa gitu. Gak perlu dia marah, kadang-kadang dia hanya ngelihat aja tuh saya takut. Padahal nggak pernah yang namanya dimarahin, dibentak-bentak dari kecil, nggak pernah. Nah, bapak saya sering ya ke saya tuh jadi lebih banyak kayak teman. Jadi cerita, dia ini, dia ngasih tahu. Karena kebetulan saya dari umur 6 tahun itu udah diajarin nembak, dari umur 6 tahun itu udah diajak berburu, umur 10 tahun Kang, ya? Berburu, saya umur 10 tahun itu udah pegang senjata api gitu. Jadi kalau pegang senjata api kan resikonya sangat besar, apalagi untuk anak umur 10 tahun gitu. Nah, dari situ saya selalu diajarin ya tanggung jawab dan ini, dan juga
cara memegang senjata, diajarin nembak, kadang-kadang malah ke bawahnya jadi agak sedikit tua dari kecilnya saya. Karena mainnya sama orang tua terus kan, teman-temannya bapak saya kan umur bapak saya gitu. Nah, jadi kalau saya rasa-rasanya ya kayaknya itu yang ngebentuk saya dari kecil, jadi punya apa ya, dibanding orang-orang yang seumuran pada saat itu, tanggung jawabnya agak lebih gitu, karena diberikan kepercayaan yang cukup besar gitu sama bapak saya. Bahkan ya kalau dia umpamanya dulu itu waktu saya SMP, umpamanya dia ada pergi yang berapa hari gitu ke luar kota, ya kamu jagain mama, jagain adik gitu ya. Saya tuh nggak pergi kemana-mana, nggak main kemana-mana gitu. Nah, jadi ya kayak begitu yang mungkin ngebekas gitu ke saya, jadinya akhirnya malahan dulu waktu itu dibilangnya ya kadang-kadang si Bema kayaknya terlalu tua gitu, kecepatan tua. Mudah-mudahan nggak busuk sebelum berkembang kan gitu. Jadi dari situ memang saya hobinya memang organisasi. Kalau saya ingat dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA tuh saya ketua kelas. Jadi nggak pernah putus tuh. 1 SD sampai 3 SMA itu ya ketua kelas deh. Terus SMP ketua OSIS, SMA enggak, karena nggak ikut pemilihan gitu waktu itu. Nah, jadi di situ ya mulai terus ngurusin organisasi ke bawah. Senang aja jadinya kita kalau ngumpulin orang, terus diskusi, terus ya zaman SMP malah punya geng gitu kan, geng anak-anak berlindung perempuan-perempuan cantik kan gitu dulu tuh. Nah, ya saya pikir sih itu basicnya saya ya, dan memang bapak saya, ibu saya juga ya senangnya kasih kepercayaan gitu ke saya untuk saya melakukan sesuatu hal yang saya juga nanti harus bisa mempertanggungjawabkan. Nah, kayaknya sih itu memang yang dasar ngebentuk awal. Nah, terus kenapa di usia muda saya memang suka ngambil posisi-posisi di organisasi, karena memang dari awalnya berkecimpungnya ke situ gitu. Pada saat saya lulus kuliah umur 20 kalau nggak, tahun 2004 saya lulus kuliah itu, saya teman-teman yang seumuran saya sedang berjuang, yang bermain di organisasi sedang berjuang untuk menjadi ketua KNPI gitu dari organisasi kepemudaan, tapi saya malah ngambilnya ketua partai dan ketua ormas. Ya saya juga nggak tahu, kadang-kadang langkahnya suka kecepatan gitu, tapi alhamdulillah pada posisi itu malah dapat gitu. Sementara kalau yang benernya langkahnya itu dulu tuh, OKP dulu, organisasi kepemudaan dulu. Tertingginya di organisasi kepemudaan adalah KNPI kota atau KNPI kecamatan, KNPI kota, KNPI provinsi dan nasional. Nah, saya itu lewat, saya ambilnya langsung ke organisasi kemasyarakatan yang skopnya lebih besar, yaitu di Pemuda Pancasila. Terus pada saat itu malahan sebelum saya ambil ketua Pemuda Pancasila, saya ketua partai Patriot pada saat itu di pemilu 2009. Saya jadi ketua itu di 2007 kalau nggak salah. Itu waktu itu umur 22 tahun, 23 tahun gitu kalau nggak salah, 23 tahun. Ya, walaupun kita waktu itu memang secara nasional partainya tidak lolos, tapi di situ menjadi peluang buat saya untuk banyak tahu tentang dunia organisasi dan juga kepartaian kan. Itulah awal-awalnya sih seperti itu. Mungkin Kang bisa diceritakan juga ketika mulai yang tadi ya, waktu sekolah kan Kang Ben juga selalu jadi ketua kelas, jadi ketua OSIS dan sebagainya. Boleh juga Kang
ini nanti biar bisa dicontoh juga oleh teman-teman anak-anak saat ini juga gitu. Gebrakan apa sih yang dulu dilakukan mungkin yang menurut Kang Ben spektakuler gitu kan waktu SMP, SMA dan sebagainya. Dan itu tentunya saya pikir juga menjadi fondasi Kang Ben juga ketika memimpin di jenjang berikutnya begitu kan. Silakan Kang Ben. Nah, jadi memang pertama itu saya kalau nggak salah ingat waktu SMP karena kita selalu jadi ketua kelas terus kan dipanggil rapat waktu itu ketua-ketua kelas rapat. Saya juga nggak tahu itu apa nih mau rapat apa, katanya pemilihan ketua OSIS. OSIS ini apa, tapi kayaknya seru nih saya lihat nih OSIS nih, berarti ketuanya semua ketua kelas, saya pikirkan gitu. Nah, saya rapat duduk di belakang sama teman-teman ya anak-anak SMP gitulah, laki-laki semua yang di belakang. Nah pas duduk di belakang ya waktu itu wakil kepala sekolah menjelasin kalau nggak salah, oh ini OSIS tuh gini-gini. Kita nggak terlalu dengar karena banyaknya ngobrol kan orang lagi rapat, oh seneng banget nih, jadi nggak belajar tadinya. Terus saya nanya sama teman-teman, ini ketua OSISnya siapa nanti? Itu aja tuh saya bilang, yang cewek ada teman saya, ada cewek memang wakil ketua kelas saya pernah wakil ketua kelas saya sebelumnya, itu orang pintar, saya bilang ranking 1 terus, saya tunjuk dia gitu. Ternyata anak-anak yang lain yang saya tanya, yang saya bilang kita yang itu aja kayaknya yang si perempuan itu saya tunjuk. Ternyata mereka pas ditulis namanya, saya pas ditanya, oke Benino siapa ini? Saya tulis nama dia, ditulis di papan tulis. Ternyata teman-teman saya yang lain malah nulisnya nama saya, nunjuk saya. Terus pas di pemilihan semuanya malah pilih saya. Nah disitulah mungkin awal saya waktu itu jadi ketua OSIS, terus saya ngerasa oh di sini seneng nih. Jadi kalau ada apa-apa dengan kegiatan sekolah, pasti kepala sekolah panggilnya ketua OSIS. Oke, sekarang kamu mau bikin apa? Oh, jadi kayak, seneng juga kita nih. Setiap kegiatan kita selalu dilibatkan gitu. Terus dulu mah lebih senangnya lagi karena kan OSIS punya ruangan sendiri dan OSIS boleh rapat kapan aja gitu. Jadi lagi jam pelajaran kadang-kadang kita rapat yuk gitu. Padahal nggak rapat gitu, di sana kita ngobrol-ngobrol. Gitu. Lucu-lucuan begitu. Ternyata pada saat itu kalau ini saya dapat penghargaan dari satu instansi apa gitu untuk kegiatan OSIS kita. Nah disitulah yang pikir saya akhirnya jadi terus gitu, kayaknya seru nih gitu. Nah pada saat di SMA kebetulan pas pemilihan ketua OSIS juga saya dicalonin sama teman-teman, tapi waktu pas pemilihannya kita lagi berangkat berburu kan, karena lebih milih berburu, saya berburu gitu. Akhirnya ketua OSISnya teman saya wakil, tapi memang lebih banyak yang menjalankan kegiatan pada saat itu ada di kita. Nah, start dari situ, nah yang gebrakan-gebrakan yang kita bikin itu kalau saya ingat mungkin yang SMA. Yang SMA itu walaupun saya bukan ketua OSIS, tapi di Kota Bogor itu Regina Pacis itu kita punya selalu punya acara namanya Regis Fiesta atau Regis kayak Regis Fair gitu, yang pentas seninya Regina Pacis itu paling happening seluruh sekolah se-Bogor. Yang datang selalu artis-artis top, terus malah orang-orang dari Jakarta pada datang. Dulu waktu saya SMP, saya ngelihat di itu ada kayak gini, keren-keren, semua ceweknya yang datang cantik-cantik gitu. Kita kan ngelihatnya begitu gitu dulu tuh. Nah, saya waktu pas saya bikin acara itu, kita malah yang tampil. Alhamdulillah pada saat itu untuk kelasan SMA pada zamannya gitu, yang dulu-dulu itu katanya kalau racing fund itu ngurusin cari dana itu sangat sulit gitu, makanya memang 80% dana itu dibantu sama sekolahan. Nah pada saat saya waktu itu menjadi ketua panitianya kalau nggak salah, kita bisa dapat dana itu saya juga nggak tahu, itu saya coba aja datengin orang-orang yang saya kenal, teman-temannya bapak saya apa semua segala macam, malah ngasihnya banyak. Jadi kayaknya waktu itu acara itu justru kita ngumpulin dana lebih banyak daripada yang udah pernah ada, dan acaranya cukup
jadi lebih istimewa lah pada saat angkatan kita pada waktu itu. Jadi sempat menjadi perbincangan gitu di mana-mana. Nah dari situ kan ya kita berorganisasi, kita bikin acara. Nah ini kayaknya seneng gitu. Tapi bukan lari menjadi IO gitu, saya malah tetap ngurusin organisasinya. Nah dari situ yang pada saat saya kuliah, saya ketemu sama teman saya namanya Ben juga, kebetulan dia udah almarhum sekarang. Waktu kita masuk, pas di ospek gitu kan memang agak berat tuh kalau di kuliah ospeknya. Terus kita bilang, ini kayaknya besok kita harus jadi ketua BEM. Kita hompimpa aja siapa ketua, siapa wakil. Itu saya ingat banget, saya ngomong pada saat kita baru masuk berapa bulan. Masih botak-botak rambutnya juga, semua kan masih pada di. Nah obrolan itu kejadian pada saat pemilihan BEM, karena waktu itu pas pemilihan BEM itu kalau ketua IPK harus 3,3, wakil 2,75. Nah kebetulan IPK saya 2,8 pada saat itu, yang kawan saya yang almarhum itu 3,5 dia IPK-nya. Jadi dia ketua, saya wakil. Nah dari situ terus aja gitu, jadi berjalan, dan beberapa kegiatan-kegiatan juga memang karena saya senangnya kalau bikin acara itu, nih loh acara biasanya seperti ini, lakukan aja seperti ini. Nah saya senangnya kalau bikin apa-apa nggak ikutin sama yang udah pernah terjadi gitu, pengennya ya agak nyeleneh. Nah itu kata teman-teman malahan suka jadi kelihatan agak beda dan jadi lebih sedikit bombastis gitu dulu. Nah makanya mungkin ya dari situlah akhirnya jadi ada gebrakan-gebrakan yang kita lakukan berbekas di teman-teman. Ya mungkin dari situlah akhirnya saya dapat peluang untuk kenal lebih banyak orang, untuk dipercaya lebih, karena kita mengumpulkan teman-teman ini ya akhirnya dari situ terus berjalan lah. Tidak di ini sampai hari ini ya ternyata masih terus berkecimpung di urusan politik dan urusan organisasi. Kita ini aja gitu berjalan, coba berkumpul karena banyaknya teman-teman saya yang pada saat itu juga umur-umur segitu dan belum pada sibuk untuk kerja dan lain-lain, jadinya kalau sekali ngumpulin teman-teman itu bisa 300 orang gitu. Nah dan itu selalu bareng-bareng. Akhirnya pada saat itu malahan saya yang ditunjuk jadi ketua partai. Beberapa kali kita melakukan kegiatan simpel seperti kegiatan bakti sosial dan lain-lain. Kalau kata orang itu di partai itu sulit mengumpulkan orang, minimal setiap kumpulin orang itu harus ada kos yang keluar. Pada saat saya usia seperti itu, usia 22-23 tahun itu, malah teman-teman saya rata-rata juga sama, kita juga belum pada sibuk bekerja dan lain-lain, dan bisa ngajak adik-adiknya yang SMA. Akhirnya setiap kita bikin kegiatan, kalau kita yang motornya umpamanya pada saat waktu itu kita di Partai Patriot isinya banyak anak-anak muda, sementara pada saat itu semua partai sedang pengen gimana caranya ngerekrut anak muda, tapi rata-rata kan tua banget. Nah pada saat di Partai Patriot umur saya 23 tahun itu, teman-teman saya juga yang seumuran, dan saya minta ajak adik-adiknya yang SMA. Jadi setiap kita keluar, setiap kita bikin kumpul atau ada acara kepartaian yang ngumpul teman-teman kita umur-umur segitu, partai lain malah pada nanya, oh itu bisa banyak terus itu, padahal karena belum pada kerja kan. Jadi kayaknya iya betul. Nah ini gini Kang, Kang Ben ini banyak kemarin ketika kita iklankan di media sosial Kang, yang komentar familiar sekali ini mukanya gitu. Jadi dulu memang saya kuliah di Trisakti. Nah di Trisakti itu isinya rata-rata kalau nggak model artis. Oh iya betul. Nih artis nih ini. Nah semester 2 kita sudah banyak teman. Nah teman-teman saya banyak yang model iklan, banyak yang model majalah, banyak yang juga main sinetron. Waktu itu terus ngobrol, cobain aja gitu, kalau ini mau nggak? Ya terus saya pikir-pikir, seru-seruan aja gitu kan, seru-seruan aja, minimal kita jadi banyak kenal orang. Sama kita kan waktu itu kan memang zaman-zamannya pengen ini kan eksis gitu. Eksis ya.
Dapatlah kesempatan di beberapa kali di majalah gitu, foto majalah. Malahan awalnya sempat saya diajaknya malah ke fashion show gitu, yang buat peragaan busana gitu. Ya karena ngisi-ngisi waktu aja, ngisi waktu gitu. Nah terus suatu waktu sempat mulai ditawarin untuk casting ikut sinetron. Kalau iklan memang saya agak sulit tuh, beberapa kali casting gitu. Kalau nggak salah iklan tuh saya hanya dapat 3 waktu itu, tapi lebih banyaknya malah ke sinetron. Pas masuk beberapa kali casting terus langsung dapet lah peranan-peranan bagus. Nah 2000 itu pas semester 2 sampai menjelang lulus, karena memang pas saya nyobain main sinetron kayaknya enak banget gitu. Teman banyak, teman-teman cewek cantik-cantik banyak, temannya anak muda banget kan gitu. Iya betul. Ya apa pada saat itu ya bisa bantu saya buat keperluan saya, sampai juga saya bisa ngomong ke orang tua, udah biar yang bayar kuliah saya aja kan gitu, bisa begitu. Jadi cukup seneng lah pada saat itu. Saya dari tahun 2002 kalau nggak salah itu sampai 2007 memang yang panjang, kalau nggak salah yang sinetron yang panjang itu Ada Apa Dengan Cinta, karena waktu itu beberapa orang laki-lakinya itu sempat ganti-ganti. Terakhir saya masuk itu sampai ke episode yang terakhirnya lah, lumayan lah itu beberapa ratus episode gitu. Dari situ ya main sinetron, terus pernah juga main film di Malaysia untuk layar lebar. Konsepnya sih seru-seruan aja gitu. Ternyata tahun 2006 malah saya punya kesempatan jadi produser. Saya sama teman-teman akhirnya 2006 bikin production house, sempat bikin sekitar 40-an lah, 40 episode sinetron sempat kita bikin untuk tayangan di Malaysia waktu itu. Syutingnya di sini. Nah, ya 2007, 2008, 2007 saya jadi ketua partai, 2007 akhir saya mutusin untuk berhenti dari itu semua. Karena di situ dihadapkan 2 pilihan nih, mau terus main sinetron atau mau masuk terjun di dalam dunia kepartaian gitu. Kadang-kadang saya memang agak suka impulsif aja gitu kalau ngambil keputusan gitu. Jadi pada saat itu walaupun lagi agak banyak sinetron, kerjaan juga, bikin sinetron juga lagi ada, main juga lagi ada, itu saya stop. Nggak tahu, karena memang ya mungkin passionnya ke sini gitu kan. Passionnya itu ke sini. Padahal saya waktu itu pegang partai ya bukan partai besar, terus juga di nasionalnya juga waktu itu kita kan nggak lolos, di kota Bogornya juga nggak lolos gitu. Tapi malahan dari situ bukannya saya drop gitu. Jadi 2007 akhir saya fokus untuk ke partai, 2009 pemilu itu memang gagal di situ. Yang biasanya habis pemilu itu kan selalu ada berita kan, gagal nyalek, gila apa gitu. Nah, 2009 itu kegagalan saya yang pertama gitu, tapi kayaknya saya gila juga gitu. Udah gagal masih nyoba lagi terus gitu. 2009 itu kita gagal, istilahnya hal yang saya sudah lakukan selama bertahun-tahun, main sinetron dan lain-lain yang udah usaha itu, saya stop, saya tinggalin, saya fokus ke situ. Akhirnya walaupun gagal tapi kita jalan terus. Habis itu malah saya masuk di Pancasila kan. Nah teruslah itu berlanjut dan organisasi sampai sekarang. Kalau saya pikir-pikir sebenarnya mungkin gilanya ya begitu kali ya. Udah gagal. Nah, saya ini Kang, jadi bertanya gitu. Sebenarnya gitu, yang menjadi goal atau tujuan utama, tadi bilang passion, tapi kan pasti tetap punya tujuan kan, ketika masuk di politik ini gitu Kang. Tujuan utama Kang Ben itu sebenarnya apa sih? Dan ini saya juga berlanjut pertanyaan, sebenarnya dulu waktu kecil cita-citanya apa gitu? Apakah memang larinya itu ke politisi sebenarnya? Karena kan tadi ke artis kan iseng-iseng katanya kan namanya. Begitu, silakan Kang. Kalau dari kecil itu, kalau nggak salah saya ingat, soalnya saya pernah
berapa tahun yang lalu gitu nemuin kan kalau zaman SD SMP punya buku diari gitu yang terus diisi sama temen, diisi diputar-putar. Mungkin Dodo alami juga kali kayak gitu. Iya, ngalami dulu. Iya, Bang. Tidak tua banget gitu Mas Dodo nih. Jadi kalau itu tuh saya selalu tulis cita-cita saya tuh 1 tentara, 2 pilot. Oh gitu ya. 2 pilot. Jadi Iya. kalau nggak salah saya ingat pernah kalau SMP itu malah 1 tentara, 2 pilot, 3 pembalap gitu. Yang saya tulis itu. Iya. Berapa kali gitu saya lihat tuh itu. Nah, cuman kalau tentara karena kita matematika saya kalau tentara itu kan katanya harus 8 gitu. Sementara kalau matematika saya di rapot dapat 7 aja saya udah syukuran. 6, 7 gitu kan. Bapak saya dari SMP sampai SMA matematikanya di rapot itu 10. Wah, luar biasa sekali. Iya. Tidak pernah ada di bawah 10 ya nilai ujiannya. Cuman memang kalau kayak di IPS-nya gitu kalah dia sama saya. Nah, jadi saya pikir wah ini nggak bisa masuk tentara kayak gini. Terus pernah ada yang patah juga di bagian tubuh saya, jadinya waktu itu udahlah nggak usah jadi tentara, yang penting kita perbakin bisa pegang senjata, bisa pegang pistol gitu kan. Cita-cita pengen jadi tentara tuh pengen punya pistol, pengen punya senjata dari kecil saya tuh. Gila ternyata nggak jadi tentara juga boleh punya senjata, tapi jadi perbakin gitu. Nah, cita-cita malah itu sebenarnya. Nah, kalau tujuan saya pikir kalau kita berorganisasi ke partai, ke ormas, pertama sih tujuannya kita pengen punya sesuatu yang bisa untuk pertama ya, ini mungkin terlalu naif gitu cerita. Tapi kalau kita bisa pegang sesuatu hal yang besar, kita bisa bantu orang banyak. Targetnya itu, pengen kalau berguna sama orang banyak tuh kayaknya senang gitu. Nah itu kan bisa kita lakukan 2. 1 kaya raya banget gitu, istilahnya lahirnya juga langsung ikut emas berlian gitu kan. Yang 1 posisi penting di wilayah kita, di mana di negara, di daerah kita atau di komunitas kita. Saya pikir itu yang ngedrive saya untuk terus masuk di dunia organisasi dan dunia politik gitu. Walaupun saya yakin manakala kita punya tujuan itu, nanti ke depannya juga istilahnya positioning akan mengikuti kan gitu. Jadi goalsnya sih sebenarnya itu. Tapi ya kalau cita-cita saya pas kuliah berubah tuh. Cita-cita saya pas kuliah karena saya sarjana hukum, saya fakultas hukum. Pada saat semester 4 itu semua ngambil jurusan pemilihan jurusan itu banyak yang ngambil perdata, pidana, dan hukum bisnis. Waktu angkatan saya paling laku hukum bisnis. Saya sama 10 orang kalau nggak salah, 7 orang malah, angkatan saya itu milih program kekhususannya tata pemerintahan, tata negara. Jadi begitu pada saat itu pas tahun 2002 itu saya malahan kepengen ngambil jurusannya tata negara, tata pemerintahan. Padahal itu nggak laku. Pada saat itu nggak laku. Pada saat itu ya, kelasnya tuh nggak laku. Angkatan saya kalau nggak salah hanya 7 orang. Nah di situ saya ya ngomong-ngomong gitu, Ben kan ngapain lu mau masuk PK 7 kalau nggak salah waktu itu. Orang pada bisnis atau pidana. Iya. Gua lu mau ngapain, mau jadi ini katanya, mau jadi lurah katanya, mau jadi camat. Ya saya mau jadi ini saya bilang mau jadi wali kota, saya gitu aja, asal-asal ngomong aja pada saat itu. Tapi pas saya masuk di mana di hukum tata negara, program kekhususan tata negara itu saya senang. Saya senang. Saya akhirnya yang saya takutin di awal itu kan kalau kuliah itu katanya lulusnya susah gitu.
banyak, soalnya saya di ospek waktu itu saya tahun 2000, yang ospek saya tahun 90 dan 91, berarti itu udah 10 tahun dia kuliah kagak lulus. Gitu. Nah ternyata pas saya ambil program kekhususan itu, oh saya senang, karena saya senang, saya ngerti, saya kan bukan orang yang suka belajar, sama nggak begitu suka baca saya itu, tapi saya lebih senang ya mendengarkan. Kalau di kelas memang selama masa saya kuliah itu, kalau di kelas saya nggak nyari teman. Jadi kalau bisa malah teman-teman saya masuk di kelas A, saya ambil kelas B. Jadi ngobrolnya di luar. Karena kalau saya ramean, saya ngobrol sama teman-teman, biasanya saya nggak lulus mata kuliah itu. Pernah saya lakukan gitu. Semester 2 lah pokoknya, kalau salah semester 2 tuh saya agak drop waktu itu. Habis itu semester 3, 4 dan seterusnya itu saya selalu nyari kelas paling berdua atau sendiri. Jadi setiap masuk kelas saya duduk di depan. Duduk di depan. Kalau ngapain sih di depan? Biar dengar gitu. Karena saya bukan orang yang suka sampai rumah baca lagi apa gitu, nggak terlalu suka begitu. Jadi saya senangnya pelajaran itu masuk. Diskusi itu ya. Program kekhususan itu saya cepet tuh habisnya, SKS-nya habis, itu semua mata pelajaran. Jadi saya dapat lulus kuliah itu waktu itu ya persis 4 tahun selesai kuliah. Dan kebetulan yang saya jadi nggak lupa juga pada saat saya lulus kuliah itu, pas kita di wisuda di HCC situ, Hilton Convention Center itu saya jadi pembaca ikrarnya mahasiswa. Nah itu biasanya yang baca itu adalah yang lulus cum laude atau yang di atas 3,5 lebih lah, 3,7 gitu, dan banyak. Waktu itu saya lulus juga dengan nilai 2,99 gitu. Rektor itu waktu itu minta saya yang baca. Jadi ya itu yang kayaknya saya pikir ini saya senang gitu. Dan habis saya lulus kuliah malah saya sering nonton berita gitu kan, ini kok gini sih kebijakannya pemerintahnya, kok gini sih, kan gue belajarnya begini gitu. Nah ini yang menjadi harus masuk ke situ. Itu jadi ke sana. Nah gimana cara saya bisa masuk ke situ? Saya nggak daftar jadi PNS kan waktu itu. Saya harus kemana? Ke politik. Dari politik saya bisa untuk coba ini. Nah jadi ya itulah berubahnya cita-cita dari tentara sampai ke cita-cita masuk menjadi politisi, ya mungkin begitulah ceritanya. Tapi kalau tentara kan ya kan, tapi sampai sekarang tetap bisa nembak gitu yang penting. Nah ini menarik ini Kang, terkait dengan nembak sendiri. Kang Ben ini kita tahu gitu, kita dapat data, berita dan sebagainya, sempat menjadi atlet penembak nomor 1 di Jabar Kang ya. Nah mungkin bisa diceritakan juga ini Kang. Ini Kang Ben ini menarik, artis, politisi, atlet juga. Atlet gimana? Mulai sejak kapan bergabung? Memang apakah dari dulu atletnya atlet tembak karena memang hobi berburu atau seperti apa Kang? Bisa diceritakan Kang? Kalau atlet itu malahan, kalau nembak itu memang saya dari umur 6 tahun. Tapi jadi atlet itu pertama kali malah saya atlet sepak bola. Waktu itu jadi gawang gitu. Tapi memang nggak panjang lah, sampai ke pekan olahraga daerah kita ikut gitu. Terus karena nembaknya saya senang, nah pada saat itu dibutuhkan atlet-atlet muda untuk menjadi atlet Kota Bogor, karena Kota Bogor pengurus cabang Perbakinnya tidak punya atlet menembak, tapi punya banyak pemburu. Nah diperlukan atlet menembak. Nah waktu itu saya lah ditunjuk sama bapak saya untuk coba belajar gitu. Nah belajar saya jadi atlet. Alhamdulillah 1 tahun, terus mulai ikut-ikut pertandingan gitu. Dari ngerasain dapat urutan 1 paling bawah dari seluruh peserta pernah kan gitu. Pernah banget. Jadi benar-benar ini, tapi karena memang kita suka dan jadi nggak jatuh mental, malahan ya dari situ terus naik lah. Kalau di regional Bogor gitu-gitu memang setelah setahun saya selalu jadi nomor 1. Terus sempat masuk di Jawa Barat gitu. Nah itu terus sampai saya lulus kuliah masih saya menjadi atlet menembak. Waktu itu terakhir itu saya harusnya ikut PON di Kalimantan Timur,
Cuman di pertengahan jalan itu ada perubahan. Ya gitu, karena saya atlet tapi kadang-kadang suka nyeleneh kan gitu. Pada saat mau berangkat PON itu saya sempat pernah harusnya saya posisi nomor 1 waktu itu di Jawa Barat, lolos kualifikasinya, tetapi waktu itu suka ada pertandingan antara, kalau Jawa Barat itu dulu Bandung sentris, jadi Jawa Barat Bandung gitu. Kan saya orang Bogor, jadi orang-orang Bandung itu biasanya kesempatannya lebih sedikit. Nah dulu itu ya karena ini kali ya mungkin pecicilan di organisasi gitu, jadi akhirnya saya pas lagi pembentukan tim PON itu agak terlalu banyak ini vokal lah gitu. Akhirnya ya kan saya pengennya jangan hanya orang Bandung aja gitu. Nah, akhirnya pada saat itu malah saya digantikan, padahal kualifikasinya hanya mutlak gitu. Nah, nah, pada saat saya posisi nembaknya istilahnya lagi peak performance-nya, karena waktu itu bukan saya berhenti nembak, tapi waktu itu umur saya berapa ya, belum 30, itu masih 20 bawah lah, di bawah 25 kalau nggak salah. Itu saya malah stop jadi atlet, saya ambil kursus pelatih dengan cita-cita saya besok jadi istilahnya, kalau saya jadi pelatih sekarang, saya mau bikin Jawa Barat itu adalah Jawa Barat seluruh Jawa Barat. Waktu itu kan 24 kota kabupaten gitu. Nah, saya ambil kursus pelatih waktu itu, kebetulan saya kenal sama kepala pelatih Indonesia, terus kita dididik waktu itu di Bali, kursusnya alhamdulillah termuda saya ikut waktu itu, lulus terbaik. Nah dari situ saya pegang tim, langsung saya jadi pelatih untuk tim Kota Bogor. Nah di situ saya punya cita-cita adalah kalau saya punya kesempatan untuk jadi pelatih Jawa Barat, saya akan selesaikan urusan hanya satu daerah yang boleh ikut mewakili Jawa Barat. Saya pengen buka kesempatan semua. Karena waktu itu posisi prestasi Jawa Barat sedang hancur-hancurnya. Nah, akhirnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ke depannya saya jadi pelatih Jawa Barat, dan sekarang malah mantap. Ini sih saya kepala pelatih gitu. Pada saat itu saya mulai jadi pelatih Jawa Barat, kebetulan pelatih utamanya adalah orang Korea, saya menjadi asistennya dia gitu kan, pelatih 2. Nah di situ mulai kita punya prestasi. Alhamdulillah hari ini Jawa Barat kalau menembak kita nomor 1 di Indonesia. Setiap jalan itu luar biasa ya. Nggak pernah di bawah 14 medali emas setiap kejurnas. Jadi ya kalau menembak ke sana lah itu. Bahkan beberapa tahun ke belakang sempat juga saya menjadi pelatih untuk tim snipernya di Brimob di Bogor gitu. Di situ jadi saya punya banyak kenalan lah teman-teman. Kalau menembak karena memang sampai hari ini ya menembak itu kalau kita nembak bisa bikin kita juga jadi ngelupain masalah-masalah yang berat-berat gitu. Jadi habis lagi gitu. Jadi nggak usah harus keluar negeri lah. Ke lapangan tembak kena bau misiu juga enak gitu. Kita langsung kesimpulan ini saya melihat kedua kata yang mewakili Kang Ben gitu kan, muda dan prestasi gitu kan. Sebenarnya anak muda gitu menurut Kang Ben ini seberapa penting sih harus berprestasi dan untuk menjadi seorang pemimpin, karena ini linear dengan pembahasan kita siang kali ini Kang. Boleh pendapat Kang Ben terkait hal itu? Jadi saya pikir sekarang itu anak muda itu, ya saya nggak tahu nih sekarang saya masih muda nggak ya, kalau 38 tuh masih muda nggak gitu. Jadi kalau saya pikir sekarang ya anak-anak muda atau anak-anak milenial sekarang semua harus punya tujuan, harus punya cita-cita atau harus punya ambisi yang bukan ambisius. Jadi beda nih ambisi dengan ambisius. Kita punya ambisi, punya keinginan. Saya pikir anak muda itu harus punya keinginan.
dimanapun dia punya passionnya, dan dia harus ambil kesempatan untuk bisa mengejar passionnya. Karena kalau anak muda nggak punya tujuan, nggak punya passion di satu bidang apapun, dia akan kayak layangan putus. Nah, ini yang lihat sekarang banyak generasi-generasi dari sekarang kan milenial, sebelum milenial tuh generasi apa tuh, generasi banyak yang akhirnya jadi salah jalan ke narkoba, ke pergaulan bebas, yang akhirnya dia nggak punya future, nggak punya masa depan. Nah, saya pikir adik-adik saya atau teman-teman saya gitu, anak-anak muda itu harus punya tujuan. Jangan pernah ketika kamu ketemu orang terus dibilang, wah nggak mungkin atau tujuan lo mah kayak gitu. Siapa yang tahu sih Pak Jokowi itu bisa jadi presiden, ya kan? Jadi ya kalau sekarang orang kan banyak karena memang ya ini udah jadi custom gitu, kayak kebiasaan. Orang tuh suka menjustifikasi gitu, kamu cita-cita mau jadi apa? Saya mau jadi presiden. Nggak mungkin lah presiden kayak kamu kan nggak kan gitu. Nah, kalau saya pikir sekarang kamu punya impian apa aja yang itu merupakan passion kamu kejar. Jadi ketika kita hidup itu punya tujuan, kita punya disiplin terhadap diri kita sendiri untuk mengejar tujuan. Nah, itu saya pikir yang sekarang itu anak muda harus punya. Karena kayaknya agak sekarang tuh melihat orang yang punya disiplin itu agak jarang. Basicnya itu kalau kita punya tujuan segala sesuatu, kita jadi disiplin. Nah, disiplin dalam bertindak, disiplin dalam berkata, disiplin dalam berbuat, itu kan basic dari semua keberhasilan, saya pikir. Nah, kalau kita punya tujuan, ya kita udah pasti kita disiplin. Nah, jadi itu yang saya pikir perlu. Nah, dalam mengejar tujuan itu mungkin ada target antara yang satu, antara dua gitu, sampai ke mengejar tujuan, sampai ke tujuan kita. Tapi kita juga nggak tahu pada saat di antara itu nanti akhirnya tujuannya jadi berbelok sedikit. Tapi kita buru-buru lagi, namanya anggaran aja bisa refocusing kok, ini aja bisa iniin, tapi kita tetap harus punya apa yang pengen kita kejar. Jadi kita istilahnya nggak hambar gitu hidupnya. Jomblo punya tujuan, punya pacar, tapi tiap hari tidur kapan dia dapat pacar, kan gitu. Iya betul. Ini tapi dia cuma ngeliat-ngeliat di foto-foto cewek-cewek yang di luar negeri yang dia juga nggak bisa hubungin, kan akhirnya nggak akan dapat juga, kan gitu. Iya betul. Kita mengejar target antara ini. Nah, saya pikir bahasa simpelnya sih saya seperti itu. Nah, ketika kita sudah punya tujuan, apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu, nah itu kan jadi prestasi-prestasi kita gitu. Apakah nanti nyampe tujuannya, ya kita nggak pernah ada yang tahu, Mas. Yang tahu kan Gusti Allah gitu ya. Kita berbuat. Apakah tujuan itu nyampe? Ini ya kalau nyampe pada saat kita masih punya umur, ya alhamdulillah. Kalau tujuan kita nggak nyampe, minimal kita hidup sudah berusaha. Manakala kita hidup berusaha, pasti akan ada hasil. Kan itu bukan janjinya presiden, bukan janjinya ketua KONI juga, tapi itu janjinya Gusti Allah kan. Makanya ya kita hidupnya lebih baik, terus kejar tujuan dan terus berusaha. Mungkin itu sih kalau saya lihat sekarang. Jadi supaya gairah anak muda itu tetap ada gitu. Jadi jangan hanya tujuannya untuk hari Senin gimana cepat-cepat malam Minggu supaya bisa nongkrong gitu. Nah, itu bukan jadi tujuan gitu saya pikir. Tujuan itu kita mau bikin apa yang besar ke depan. Mungkin seperti itu, Mas. Ini menarik terkait pemimpin muda, Kang. Pemimpin muda. Nanti juga bisa dikaitkan dengan di KONI, Kang Ben sebagai Ketua KONI Kota Bogor. Kalau nggak salah juga Kang Ben bisa dikatakan di KONI Kota Bogor baru pertama kalinya dipimpin Kang Ben yang usianya relatif muda gitu kan waktu itu. Dan juga ini terkait dengan tadi, Kang, pentingnya seorang anak muda berani untuk memimpin gitu. Dan apa yang harus dipersiapkan? Mungkin bisa diceritakan dari pengalaman Kang Ben di KONI. Silakan, Kang. Iya, yang pasti
yang dipersiapkan adalah kita harus punya disiplin. Nah, saya pikir kenapa saya bisa dapat kesempatan, ya contoh KONI lah. Saya dapat kesempatan menjadi ketua KONI itu di usia yang waktu itu sangat muda, di antara ketua-ketua yang lama rata-rata di atas 50 tahun, saya jadi ketua KONI itu di bawah 35 tahun. Waktu itu saya jadi ketua umum KONI. Kalau jadi yang pertama tadi yang saya bilang tadi, tujuan. Nah, kita mau ngambil itu untuk apa gitu. Saya ngelihat saya kalau di posisi itu saya jadi ketua KONI, rasa-rasanya saya bisa berbuat lebih banyak deh. Karena saya pernah ngerasain jadi atlet, saya pernah ngerasain jadi pelatih. Kok kayaknya kadang-kadang pas mau dipakainya aja gitu kita dihargain, tapi setelah nggak dipakai kita nggak dihargain, atau proses menuju kita terpakai itu nggak pernah dihargain. Itu yang jadi dasar, kayaknya saya harus nih. Udah, saya waktu itu jadi atlet, dibegituin jadi pelatih, sempat kita rubah, alhamdulillah prestasinya naik. Nah, kayaknya ini nih saya pikir nih, saya harus ambil jadi ketua umum KONI supaya saya bisa berbuat lebih banyak gitu. Nah, yang dipersiapkan adalah memang yaitu ketika kita disiplin mau mengejar sesuatu, umpamanya ini ketua KONI ini menjadi target antara kita atau jadikan kita ini ke target utama kita, ya kita disiplin, kita melihat peluang-peluang yang ada, kita lakukan hal-hal yang memang bisa membuat orang itu jadi memilih kita. Soalnya kalau pemilihan KONI itu kan bukan kayak ya pemilihan yang lain-lain, itu insan olahraga yang semuanya punya pemikiran masing-masing. Nah, alhamdulillah memang prosesnya waktu itu kita lalui bertahap satu persatu. Kalau nggak salah saya persiapan itu hampir 2 tahun saya untuk menjadi ketua KONI, dan waktu itu cukup berhasil, walaupun lawan saya waktu itu cukup luar biasa juga, orang-orang hebat semua, senior saya di atas saya 10-15 tahun gitu. Nah, yang saya persiapkan adalah keyakinan. Saya yakin saya punya tujuan. Tujuannya apa? Saya bukan hanya mau jadi ketua, saya mau berbuat itu. Kenapa? Karena saya pernah ngerasain ini gitu yang kurang, ini yang mau saya lakukan. Itu yang saya lakukan, karena banyak orang sekarang melihat posisi-posisi itu saya pengen dong jadi ketua ini, saya pengen jadi ketua ini, tapi nggak punya visi. Yang dipersiapkan utama adalah selain disiplin, visi. Kemudian apa yang mau kita lakukan, hal yang tersulit sekalipun meyakini orang yang jauh lebih pintar di atas kita dan lebih berpengalaman di atas kita, manakala kita punya visi, itu saya yakin orang akan bisa menilai kita dan akhirnya nanti bisa malah memilih kita. Soalnya yang saya hadapi itu semua di atas saya sebenarnya gitu. Iya. Nah, visi Kang Ben waktu itu apa, Kang? Boleh dijelaskan juga, Kang? Yang saya jadikan visi waktu itu adalah sukses prestasi, sejahtera atlet dan jadi orang itu selalu berbicara sukses prestasi tanpa ekses gitu kan. Habis sukses tidak ada masalah dengan yang lain, diperiksa atau apa segala macam. Saya nggak lari ke sana. Sukses prestasi, kalau udah sukses prestasi, yang bikin sukses prestasi kan bukan kita pengurus, tapi atlet sama pelatih. Nah, mereka itu bisa nggak sejahtera? Biasanya udah menang, udah dadah gitu kan, kayak gitu deh. Iya betul ya. Kita banyak begitu. Udah menang, dadah. Giliran mau proses menangnya nggak diperhatikan. Giliran udah menang, buru-buru dicari, nih mau dikasih hadiah, udah supaya dapat publikasi. Itu yang mau saya robah. Nah, jadi saya waktu itu bikin visinya adalah sukses prestasi, sejahtera atlet pelatih. Itu cukup banyak dapat tentangan. Gimana mau sejahterain atlet, mau sejahterain pelatih? Sulit. Yang udah juga nggak begitu. Tapi ternyata ya dengan visi itu, saya bilang kita bisa. Saya yakin bisa. Yang mau, yang percaya dengan visi saya ikut di barisan saya. Alhamdulillah. Waktu itu pemilih itu 39 suara, 40 suara kalau nggak salah, saya dapat 35. Wah, benar banget itu. Iya. Memang akhirnya mutlak gitu. Nah, itu teman-teman ikut dan tanya terusnya lanjutnya. Terus gimana nyejahterain atlet pelatih? Ya, nah, itu dia. Yang pertama yang kita lakukan adalah memberikan rasa aman dan nyaman.
Aman dan nyaman gimana? Aman itu dengan kepastian. Kepastian mereka punya gaji. Nah, yang saya lakukan pertama, gajinya saya naikin 100%. Dari gaji 1,5 juta jadi 3 juta. Nah, itu 100% kita naikin. Jadi, itu untuk rasa aman. Untuk rasa nyaman bagaimana? Untuk rasa nyaman, saya mencoba melakukan pendekatan sama semua lapisan atlet dan pelatih. Kalau dulu ketua KONI itu jajarannya memang pejabat. Jadi karena rata-rata mantan pejabat atau PNS yang pensiun itu yang terus jadi ketua KONI gitu. Jadi gaya pejabatnya tetap ada gitu. Nah, kalau bikin rasa nyaman nggak ada pejabat-pejabat sekarang di KONI. Kita sama-sama bekerja bersama-sama. Saya nongkrong sama atlet. Bukan hanya untuk kegiatan tertentu aja, hanya untuk diliput atau apa. Banyak malah juga kegiatan saya nggak diliput. Cuman karena tuntutan zaman sekarang Instagram itu kalau nggak ada isinya, jadi harus diliput gitu. Tapi dulu itu memang banyaknya ya nongkrong sama ini. Sampai akhirnya menerima curhatan masalah pribadi, curhatan ini. Jadi akhirnya kita jadi teman. Kalau kita bisa jadi teman dan berarti akhirnya mereka nyaman. Nah, itu yang saya lakukan. Terus kita membuat beberapa gebrakan seperti membuat kepastian bonus yang ada di Kota Bogor. Untuk di Kota Bogor. Di daerah lain, bahkan di Indonesia, bonus itu fluktuatif. Kadang terlalu tinggi, kadang nggak jelas, kadang kapan keluarnya. Nah, terlalu tinggi kenapa? Karena dia tuan rumah, karena dia ada kepentingan, karena ini. Nah, Kota Bogor kita bikin, walaupun keuangan daerahnya tidak besar, PAD-nya tidak besar, tapi saya mencoba untuk bagaimana untuk mengimplementasikan sejahtera atlet pelatih itu, kita bikin satu konsep bonus yang berkesinambungan, bonus yang diberikan dengan per wali. Jadi siapapun nanti ketua KONI-nya, saya punya warisan ini, gitu. Nah, itulah yang menjelaskan yang tadi tuh cita-cita saya. Mau pegang apa, saya pengen berguna dan saya punya legacy di situ. Apa yang saya pernah bukan hanya dulu, karena sekarang untuk jadi pimpinan apa-apa gampang sih. Anaknya siapa, temannya siapa, hanya jadi ketua. Tapi habis itu apa yang dia lakukan kan kita nggak tahu. Nah, kalau saya pikir semua sekarang punya peluang. Kayak tadi anak muda itu harus punya cita-cita yang tinggi, harus ini. Tapi jangan lupa tujuannya apa, gitu. Nah, ini terkait dengan tadi kan visinya sukses prestasi, sejahtera atlet dan pelatih. Prestasinya sendiri pada kepemimpinan Kang Ben yang ditorehkan yang menjadi spektakuler mungkin Kang, yang menjadi kebanggaan, apa boleh di-sharingkan Kang? Ya mungkin saya waktu itu jadi ketua tahun 2016, target kita adalah Pekan Olahraga Daerah 2018. Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat itu memang levelan daerah, tapi kalau saya boleh bilang di Indonesia, Porda Jawa Barat adalah Porda tertinggi dari, bukan karena saya orang Jawa Barat ya, Porda tertinggi dari semua pekan olahraga yang ada di seluruh Indonesia. Karena di Porda Jawa Barat itu atlet juara PON, atlet juara SEA Games, atlet juara Asian Games, bahkan atlet Olimpiade juga masih ikut di dalam pekan olahraga daerah. Jadi gengsinya, prestisnya, dan levelannya saya pikir kalau di Indonesia itu. Nah, pada saat itu Kota Bogor, karena pekan olahraga yang sebelumnya itu tahun 2014 itu kita di posisi kelima dengan 39 medali emas. Nah, dinilai oleh semua bahwa di 2018 itu kita akan turun. Bahkan dianalisa oleh tim di KONI sendiri, kita akan turun di 26 medali emas. Kalau kita hanya di 2018 itu dapat 26 medali emas, mungkin kita ada di posisi 10, 8-10 lah gitu. Nah, itu yang membuat saya waktu itu nggak bisa. Kita harus naik peringkat. Naik peringkat harus berapa? Minimal 45 medali emas. Berarti dari 39 kita naik, istilahnya naik 6. Tapi bukan berarti itu pasti ada, karena di Porda yang 2018 yang kemarin dapat medali emas yang tidak bisa main lagi karena faktor umur, yang tidak bisa main lagi di 2018 aja udah hampir setengahnya. Jadi memang hitungan memang kita di 20 atau 26 medali emas gitu waktu itu. Nah, akhirnya kita bikin program Semangat 45.
Semangat 45 itu saya pikir waktu itu tahun 1945 Indonesia merdeka lawan penjajah pakai senapan, kita pakai bambu runcing, semangat, dan akhirnya bisa menang gitu. Nah, itu yang menjadi mendasari waktu itu saya bikin tagline semangat 45. Semangat 45, semangat yang tidak kenal lelah, yang tidak kenal kan bedanya Kota Bogor itu anggarannya terbatas, beda dengan daerah lain. Daerah lain di Jawa Barat anggarannya besar. Jadi ya walaupun mereka pakai senapan mesin, kita pakai bambu runcing, harusnya kita tetap bisa menang. Jadi jangan berarti wah karena kita pakai senapan mesin kita kalah gitu. Jadi itu yang saya bangun di proses 2 tahun itu. Akhirnya semangat 45 itu kita malah meleset dari target. Target kita 45 medali emas. 2018 itu meleset, target kita menjadi 57 medali emas. Melesetnya malah lebih besar daripada target, Kang. Jadi targetnya malah alhamdulillah terlampaui karena semangat. Dan proses 2 tahun itu yang kita lakukan itu mengimplementasikan visi kita, sukses prestasi sejahtera pelatih. Jadi kita sudah siapkan kalau sekarang mah jaring-jaring pengamannya bahwa mereka yakin kalau mereka berprestasi di Kota Bogor mereka pasti sejahtera. Nah itu yang kita siapkan sampai sekarang, yang akhirnya sekarang menjadi percontohan beberapa daerah yang ada di Jawa Barat. Bahkan dari 2016 sampai sekarang dari 2016 berarti dari 2018 sampai hari ini kita nggak kurang dari 20 koni daerah sampai koni provinsi itu datang ke Kota Bogor untuk studi banding masalah itu. Bahkan kesempatan saya didatangi oleh Konida Jakarta, ada Jakarta Timur sama Jakarta Barat, malahan mereka sempat ngajak, kayaknya ada baiknya juga nih, ini di-share untuk lebih banyak. Kita mau bikin asosiasi ketua-ketua koni daerah tingkat 2 se-Indonesia. Ayo kita mau bikin Kang Ben jadi ketuanya se-Indonesia. Sebelum jangan dong, kan ada ketua umum. Kita malah ditegur lah gitu. Cuman kayak kalau koni ini, kita koni tingkat 2, kita urusannya rata-rata dengan koni provinsi masing-masing. Kalau ke koni pusatnya memang hampir, mungkin ketua koni pusat juga nggak kenal kita gitu, tapi kita kenal dia kan. Tapi selama itu juga mungkin nggak semua ketua konida yang ada di Indonesia 554 kota kabupaten yang ada di Indonesia pernah ketemu ketua koni pusat gitu. Kayaknya agak jauh. Nah makanya waktu itu sempat mendasari pemikiran kayaknya kita harus bikin nih forum silaturahmi semua ini supaya apapun yang terjadi di wilayah 2 ini, tingkat 2 ini bisa didengar sama pusat gitu. Tapi belum terjadi sih sekarang. Insya Allah nanti kedepannya tercapai, Kang. Nah ini terkait target kedepannya sendiri, Kang. Kalau di KONI sebagai ketua, apa nih dalam jangka waktu ke depan dekat ini, Kang, yang akan jadi target? Yang pasti kita sedang persiapan lagi Porda 2022. Porda 2022 kita meningkatkan program, jadi naik sekarang jadi Bogor Emas. Bogor Emas itu Bogor GO-nya itu kita ganti 90. Jadi Bogor 90 emas. Targetnya naik 100% dari yang kemarin. Nah ini sekarang kita sedang berjuang untuk meningkatkan itu di Bogor 90 emas. Yang 90 emas. Di KONI itu ya target saya adalah bagaimana tadinya tahun ini kalau terjadi Olimpiade, bagaimana cara anak Kota Bogor yang berangkat ke Olimpiade gitu. Kayaknya tahun depan, kalau jujur tahun depan ada peluang ada anak Kota Bogor yang memang mungkin bisa berangkat menjadi atlet Olimpiade mewakili Indonesia. Jadi cita-cita saya itu selama kepemimpinan saya di KONI, kalau bisa saya bisa nganterin 1-2 orang anak yang ikut Olimpiade, karena itulah perhelatan olahraga tertinggi gitu. Jadi kalau ada yang bisa masuk Olimpiade, kita pengen gimana caranya ada atlet Kota Bogor yang berangkat Olimpiade. Kita beralih ke Pemuda Pancasila, Kang. Nah, ini kan salah satu organisasi yang membesarkan Kang Ben, bisa dikatakan begitu, dan yang benar-benar menokohkan Kang Ben di Kota Bogor. Mungkin bisa diceritakan, Kang, proses bagaimana Kang Ben menjadi ketua di Pemuda Pancasila, menjadi ketua MPC Kota Bogor, Kang. Nah,
prosesnya dan juga bagaimana kepemimpinan Kang Ben. Soalnya kan mohon maaf ini Kang, bisa diketahui ya secara umum ya ada image tanda petik ya negatif di masyarakat umum ya terkait organisasi ini. Mungkin bisa juga Kang Ben ceritakan dan juga jelaskan dan bagaimana yang dilakukan Kang Ben di Pemuda Pancasila. Silakan. Iya, kalau Pemuda Pancasila memang saya terlahir dari keluarga besar Pemuda Pancasila. Dan dari kecil itu kita sering melihat om-om kita, bapak kita itu melakukan kegiatan di Pemuda Pancasila. Jadi dari kecil saya sudah melihat Pemuda Pancasila dan sudah mulai mengidolakan gitu Pemuda Pancasila. Iya, jadi memang karena saya awalnya terlahir dari keluarga besar Pemuda Pancasila, jadi dari kecil sudah mengidolakan. Akhirnya sempat saya masuk jadi pengurus waktu itu pas saya kuliah itu di MPC Kota Bogor, pengurus pelengkap paling bawah gitulah. Nah, memang ketuanya kan rata-rata tua-tua di atas 50 tahun waktu itu. Iya. Jadi saya ya karena saya masuk situ, teman-teman saya yang saya kenal ikut masuk di situ. Terus saya memang nggak bisa dipungkiri bahwa Pemuda Pancasila itu kumpulannya orang-orang preman. Sebentar-bentar marah, sebentar galak. jadi strength and weakness juga gitu. Iya. Di satu masa dibutuhkan seperti itu. Gitu. Tapi makin kesini memang paradigmanya harus berubah. Nah, pada satu kesempatan saya sempat lihat wah ini kayaknya kalau berganti kepemimpinannya ke orang yang gitu-gitu lagi di Bogor warnanya tetap seperti itu nih saya pikir. Nah, itu yang menjadi tujuan saya tadi kata Mas Dodo karena memang ini pandangan orang itu ya begitu Pemuda Pancasila adalah preman gitu jadi kita ini malah meresahkan. Nah, jadi kepikiran sama saya waktu itu, saya umur 26 gitu, kepikiran, wah kayaknya kalau kita pegang Pemuda Pancasila, bisa kita ngerubah ini dengan diganti dengan anak-anak yang muda-muda yang pada mau berbuat gitu. Nah, itu lumayan, kita berjuang hampir 10 bulan waktu itu, 10 bulan, saya maju ke bursa pencalonan ketua Pemuda Pancasila. Yang pertama diketawain. Memang di Pemuda Pancasila itu ketua umumnya paman saya. Tapi karena Pancasila ini sudah sangat mengakar di Indonesia, jadi Pemuda Pancasila itu memang milik bangsa Indonesia gitu. Nah, jadi Pancasila jangan mentang-mentang keponakan katanya. Dan saya juga tidak mau menggunakan itu karena seperti yang tadi saya bilang kalau kita minta untuk dapat jabatan tertentu outputnya nggak akan bagus gitu karena koneksi gitu kan. Nah outputnya nggak akan bagus. Jadi saya hanya minta restu saja waktu itu bahwa saya insya Allah akan maju, saya akan berjuang. Nah itu berjuang benar-benar berjuang selama 10 bulan itu saya mau jadi ketua Pemuda Pancasila itu ya yang ngeganggu ada, yang nolaknya banyak, apalagi kan gitu. Cuman sekali lagi, yang saya selalu pakai adalah saya mengungkapkan gagasan yang saya mau bikin. Supaya kita diterima sama orang banyak di Kota Bogor, peran ini harus kita rubah. Mungkin di tahun 80, di tahun 90 dengan keras, gagah, sangar gitu, kita diterima karena dibutuhkan. Tapi tahun milenial ini atau 2000 milenium kan angkatan milenium itu kan kayaknya kita nggak boleh begitu, harus kita kemas dengan yang lebih baik supaya diterima dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positifnya daripada kegiatan megang-megang yang tidak bukan tidak positif tetapi hal-hal yang lebih banyak mudaratnya lah gitu. Nah, saya sampaikan ke beberapa senior. Banyaknya memang yang nolak karena mereka teman-temannya yang pada jadi ini siapa anak kecil dan yang bikin waktu itu
yaitu jangan berarti karena ponakan terus pasti menang kan gitu. Iya. Saya nggak mau lakukan itu. Kalau saya ditaruh gara-gara itu pasti saya tidak akan mengakar di Bogor dan pasti saya akan sebentar bisa dipotong. Jadi saya minta saudara berjuang. Nah, kita berjuang mencoba menyampaikan gagasan-gagasan ke orang-orang dan lain-lain. Akhirnya gagasan saya diterima dan pada saat pemilihan itu suaranya kan kalau di ormas kita kan ada 6 kecamatan Bogor, 6 kecamatan ditambah kotanya 7 ditambah provinsi 8. Provinsi itu melihat siapa anak kecil ini kan gitu. Pada saat pemilihan itu saya malah dapat dukungan 5 yang lawan saya 3 waktu itu. Jadi disitulah awal saya menang jadi ketua pemuda Pancasila itu 11 tahun yang lalu. Nah dari situ mulailah kita mencoba melakukan penyegaran-penyegaran, perubahan-perubahan yang akhirnya hari ini pemuda Pancasila masuk ke semua kampus-kampus yang ada di Kota Bogor, bahkan SMA. Tanya tuh anggota yang anak kampus, anak SMA tuh nggak pada mau gitu. Nah sekarang lebih banyak anak SMA dan anak-anak kampus yang tergabung di dalam Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila yang merupakan laboratoriumnya untuk pemuda Pancasila ke depan. Jadi lebih baik diisi lebih banyak orang-orang yang intelek ketimbang memang yang di jalanan. Tetapi di pemuda Pancasila yang di jalanan, yang di pasar semua ada di dalam pemuda Pancasila. Tetapi kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin ke depannya memang hasil dari laboratorium di pemuda Pancasila, salah satunya di Satuan Pelajar dan Mahasiswa. Mungkin 5 tahun sebelum saya jadi ketua pemuda Pancasila yang ke-8 kantor itu selalu berpindah-pindah karena biasanya kantor itu adalah nyari tanah atau nyari rumah yang bersengketa, yang lagi sengketa masalah didudukin sama ormas untuk jadi tempat kantor. Nanti masalahnya beres, aja pindah kan gitu. Saya mencoba dari hal seperti itu merubah mindset. Kalau kita organisasi mau jadi profesional, kita harus bisa menyiapkan kantor. Kita sewalah kantor, sewa rumah atau sewa ruko. Alhamdulillah selama ini kita sudah punya kantor yang tetap. Walaupun kita sewa, walaupun kita kontrak, tapi itu kita tidak bisa diusir manakala memang hanya lagi ada permasalahan. Akhirnya kita pengurus, saya juga berpikir, oke, ini kita kontrak berapa? 2 tahun. Oke, 2 tahun sudah mau habis ya, kita harus cari lagi untuk supaya kita bisa kontrak lagi, bisa ini. Jadi organisasi profesional dan alhamdulillah hari ini sih mungkin beberapa kali pidato Muspida di Kota Bogor, Pak Wakil Wali Kota, kalau pidato di beberapa kesempatan organisasi, benchmark organisasi di Kota Bogor itu selalu disebutkan pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila dibilang organisasi. Jadi walaupun memang sekarang yang namanya gesekan antar ormas karena anggota kita ribuan. Betul. Itu kadang-kadang bukan bergesekan karena permasalahan ideologi ataupun apa, tapi gesekan urusan karena mereka sebenarnya punya masalah di kampungnya atau masalah ini pakai seragam, ini pakai seragam jadi berantem. Tapi memang itu agak sulit kita hindari. Cuman yang saya lakukan sekarang adalah menyelesaikan permasalahannya secepat mungkin supaya tidak melebar. Nah ini yang kita lakukan sekarang, bagaimana supaya pemuda Pancasila bisa dibilang menjadi organisasi yang profesional. Oke Kang, tanpa terasa ternyata waktu kita habis. Asik banget. Nah pastinya sebenarnya banyak sekali hal yang ingin kita bincang terus Kang, gitu. Di lain kesempatan semoga saja kita bisa lanjut lagi Kang, menggali dari Kang Ben lagi. Closing statement Kang, pesan atau tips dari Kang Ben untuk anak muda agar bisa menjadi seorang pemimpin dan juga berprestasi Kang. Silakan. Anak muda, pemimpin dan berprestasi. Anak muda memang harus punya mimpi yang besar supaya kita bisa berprestasi. Di mana ada kesempatan kita bisa membumikan mimpi kita atau membumikan gagasan kita, ambil kesempatan itu. Jangan pernah menunda atau membiarkan kesempatan itu berlalu. Semakin banyak yang kita lakukan di usia muda kita, semakin besar tabungan kita nanti, dan jangan takut untuk melangkah dan jangan takut gagal. Karena gagal itu sebenarnya bikin kita menjadi lebih waspada ke depannya dan lebih kaya terhadap pengetahuan ke depannya.
Yang bahaya adalah orang yang tidak pernah gagal selalu berhasil karena dengan dukungan macam-macam, dukungan finansial, dukungan koneksi dan lain-lain, selalu berhasil di setiap kesempatan, tetapi ketika dia sekali merasakan kegagalan, dia akan hancur secara mental dan psikis. Jadi nggak apa-apa, gagal-gagal dulu, awalnya nanti kemenangannya akan terasa lebih indah. Jadi teruslah berbuat, anak muda, teruslah punya mimpi, teruslah bekerja, insya Allah prestasinya nanti akan mengikuti. Karena ada bahasa dari kawan saya itu, prestasi itu hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Jadi kita harus berproses supaya kita bisa menjadi berhasil. Kita berproses supaya kita bisa menjadi berprestasi. Jadi jangan pengen hasilnya dulu, prosesnya nanti. Jadi kita lakukan proses kita di masa usia kita masih muda. Dan yang terpenting, jauhi narkoba, jauhi pergaulan-pergaulan yang salah, karena ketika kita masuk itu di dunia kita yang masih sangat muda, kita nggak akan pernah bisa kembali. Dan sudah ada yang rusak di dalam diri kita yang akhirnya ke depan, ketika kita dipercaya menjadi pemimpin atau apapun, ada yang rusak dari mental ataupun karakter kita. Terima kasih. Oke Kang Ben, terima kasih banyak, sangat inspiratif. Pada kesempatan kali ini sayang sekali waktunya kita terbatas Kang. Sebenarnya kepengen banget nih kita menggali terus nih inspirasi dari Kang Ben. Saya ucapkan terima kasih Kang. Mungkin kita tutup. Sekian. Ya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang sempurna dari yang kita rencanakan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berjuta-juta jalan untuk membangun negeri, namun kami dari Reputasi senantiasa konsisten untuk berbagi inspirasi dengan mengundang tokoh atau profesional yang telah teruji mampu mewujudkan mimpi. Lantas mengajak Anda untuk meneladani kebaikan-kebaikan yang dikonsistenkan dan telah terbukti membawa kemajuan. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan tokoh dan topik yang berbeda. Salam sehat, salam sukses, salam produktif untuk kita